Assalamualaikum teman-teman. Halo sahabat kerajaan Animalia. Jika kita mendengar kata migrasi, mungkin banyak dari kita langsung berpikir mengenai hewan-hewan dengan jumlah banyak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi hewan untuk bermigrasi, seperti faktor makanan, cuaca dan berkembang biak. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi teman-teman, tolong bantu channel ini agar berkembang lagi, dengan cara subscribe dan like, serta aktifkan notifikasinya, agar teman-teman tak ketinggalan video selanjutnya. Yang pertama, wildebeest. Wildebeest adalah mamalia herbivora dari keluarga Bovidae yang berhabitat di sabana Afrika. Setiap tahunnya, mereka melakukan migrasi karena beberapa faktor, contohnya makanan. Mereka akan bermigrasi menuju daerah yang curah hujannya tinggi, karena daerah dengan curah hujan tinggi pasti memiliki sumber air yang melimpah dan rumput yang hijau. Migrasi wildebeest merupakan salah satu migrasi hewan yang jumlahnya terbanyak. Jumlah kawanan wildebeest bisa mencapai 1,5 juta ekor. Biasanya, hewan lain juga akan bergabung mengikuti migrasi wildebeest, seperti antelop dan zebra. Mereka bersama-sama melakukan migrasi besarnya demi mencari sumber makanan. Jarak tempuh migrasi mereka bisa mencapai 800 sampai 1.600 km. Karena perjalanannya yang panjang dan melelahkan inilah, banyak dari wildebeest melahirkan di perjalanannya, dan banyak juga yang tak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, dan menjadi mangsa bagi hewan predator yang selalu mengikuti mereka. Yang kedua, ikan salmon. Migrasi ikan salmon mungkin menjadi migrasi yang paling menyedihkan. Pasalnya ikan salmon dewasa akan berenang dari laut menuju ke hulu sungai dengan perjuangan yang berat, dan penuh rintangan untuk kawin dan berkembang biak. Setiap tahun ikan salmon akan melakukan migrasi dari laut menuju ke hulu sungai dengan jarak tempuh bisa mencapai 1.000 km. Setelah melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan ini, kebanyakan dari mereka akan mati karena kehabisan tenaga, dan tidak mempunyai sisa tenaga untuk kembali ke laut lagi. Ikan salmon akan terus melawan arus sungai yang deras, tak jarang juga mereka harus melewati air terjun dan juga menghadapi pemangsa yang menghadang. Siklus hidup ikan salmon memang unik. Mereka akan kawin dan bertelur di hulu sungai. Setelah menetas, anakan ikan salmon akan hidup di sungai sampai mereka dewasa. Setelah mereka dewasa, barulah akan kembali menuju ke lautan, dan akan kembali ke hulu sungai di mana mereka dilahirkan untuk melakukan tradisi apa yang dulu orang tuanya lakukan. Yang ketiga, hummingbird leher ruby. Hummingbird leher ruby merupakan salah satu spesies burung terkecil di dunia. Mereka adalah burung pemakan madu. Sebelum memulai perjalanan migrasinya, hummingbird leher ruby akan hinggap di bunga, untuk memakan serangga dan getah pohon. Burung yang memiliki kepakan sayap sangat cepat ini, akan mengkonsumsi makanan hampir 2 kali lipat dari berat badannya untuk persiapan melakukan perjalanan tanpa henti selama 20 hari dari Amerika Utara menuju ke daerah Meksiko. Alasan mereka melakukan migrasi biasanya untuk berkembang biak dan mencari cuaca yang lebih hangat. Yang keempat, kupu-kupu raja. Migrasi dengan jarak yang jauh merupakan ciri khas dari kupu-kupu raja atau monarch butterfly. Setiap tahun, saat musim semi ribuan kupu-kupu ini akan melakukan migrasi, dan terbang menuju wilayah barat menuju California dan Meksiko. Sedangkan, saat musim panas, mereka akan melakukan migrasi hingga jarak sejauh 4.500 km, dari Amerika Serikat menuju Kanada. Setiap harinya, kupu-kupu ini akan terbang dengan jarak 80 km, dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Migrasi besar kupu-kupu raja mungkin menjadi migrasi yang terbilang paling lama. Pasalnya,
kebanyakan dari mereka tidak berhasil melakukan migrasi secara penuh. Karena usia kupu-kupu ini yang tergolong singkat, migrasi kupu-kupu jenis ini bisa memakan waktu sampai 3 atau 4 generasi, yang artinya, selama waktu migrasi dari utara ke selatan itu, kupu-kupu raja mengalami metamorfosis beberapa generasi. Pada umumnya, kupu-kupu raja bermigrasi untuk menghindari cuaca dingin, dan mencari cuaca yang lebih bersahabat. Setelah cuaca membaik, mereka akan kembali ke tempat asalnya. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai hewan dengan migrasi terbanyak dan terjauh. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol merahnya, agar admin tambah semangat buat upload video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman.